Ini dia rahasia yang tidak akan pernah diungkap DC Pinjol. Bagaimana cara mereka tahu semua kontakmu dan apa yang harus kamu lakukan saat DC mulai meneror? Dalam video ini saya akan jelaskan tuntas taktik yang mereka pakai dari yang paling halus sampai yang paling brutal dan bagaimana cara menghadapinya dengan cerdas. Tonton sampai akhir dan kamu akan tahu bagaimana cara mematahkan mental DC Pinjol. Simak setelah yang satu ini. DC Pinjol, seperti kita ketahui ya, mereka lah yang menagih kalian. Yang saat ini, kebetulan Anda mengalami situasi menunggak alias gagal bayar di pinjaman online. Abah akan jelaskan ya secara spesifik, bagaimana sih pekerjaan DC Pinjol itu dan siapakah mereka, biar Anda tahu. Setelah Anda tahu, setelah Anda mengenalnya, tentu Anda akan tahu dan Anda sudah akan paham sekali bagaimana cara menaklukkan semua ancaman teror pada saat mereka menagih. Nah, DC Pinjol itu dibagi dua. Desk collection yang selalu telepon-telepon, yang selalu spam-spam, yang bikin kalian kaget dengan WA, bahkan tidak tahu jam berapa mereka WA ya. Kadang ada yang di atas jam 8 malam, ada yang tengah malam. Nah, itu desk collection. Ya, yang bagian untuk menyampaikan pesan-pesan baik itu melalui WA, SMS, ataupun melalui email ya. Banyak sekali kalian bisa jumpai ya. Dan itu sudah sering mereka lakukan. Desk collection. Ya. Ada satu lagi, field collection. Petugas lapangan, petugas penagih lapangan. Nah, ini yang mungkin membuat di antara kalian itu agak sedikit takut, agak sedikit berdebar-debar. Apakah mereka akan datang? Di manakah mereka akan datang? Di daerah mana saja? Ditunggakan menginjak hari keberapa mereka akan datang. Nah, ini semua yang akan membuat kalian agak sedikit jantungan ya. Nah, harus kalian ketahui, DC Pinjol itu bertugas hanya mengingatkan, reminder, hanya mengingatkan. Tidak bisa mereka memaksakan kehendaknya, misalnya datang ke rumah, gebrak-gebrak meja, tendang-tendang pintu, harus bayar. Tidak seperti itu, kawan. Ya, banyak sekali kesalahpahaman, salah penafsiran terkait DC pinjaman online yang mungkin bagi sebagian adalah monster yang amat sangat menakutkan. Tapi tidak, teman-teman ya. Kalian harus ketahui dulu. Tadi Abah udah sebutkan ada dua, yaitu tipenya desk collection dan field collection, yang telepon-telepon dan call kontak Anda, dan satu lagi yang petugas penagihan lapangan. Nah, dari mereka itu mereka bekerja berdasarkan bucket ya, bucket. Nah, bucket itu adalah hari di mana mereka bekerja. Misalnya ya, kalau misalnya dari awal menagih ya, awal menunggak debitur ini dari 0 ya, mulai menunggak, sudah jatuh tempo, itu dari 1 sampai 30. Mereka akan mengerjakan ya di awal nasabah menunggak 1 sampai 30. Lalu setelah gagal mereka tentunya akan beralih tagihan Anda ke 31 sampai 60. Nah, setelah itu Anda gagal lagi, tidak lagi melakukan pembayaran atau tidak membayar, maka statusnya dari 61 sampai 90 hari. Nah, itu secara aturan OJK internal dari perusahaan pinjol itu hanya bisa melakukan penagihan dari 1 sampai 90 hari. Setelah itu stop. Mereka tidak bisa menagih. Bisa, Pak? Seperti itu? Bisa ya, dan itu terjadi. Dan itu aturan yang harus mereka patuhi. Tapi selepas dari 90 hari, yaitu nginjak dari 91 sampai tak terhingga, mereka boleh untuk bekerja sama dengan yang namanya agensi atau alih daya penagihan atau pihak ketiga. Kalian sering kan mendengar pihak ketiga. Nah, itu yang disebut alih daya penagihan atau pihak ketiga, yang mana bekerja sama untuk menyelesaikan segala macam tunggakan tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh debitur atau nasabah. Jadi nggak usah kaget kalau kalian di atas 90 hari atau ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun akan ditagih oleh pihak ketiga. Ya, nah, perlu kalian ketahui bahwa mereka menagih tidak boleh sembarangan. Harus ada aturan dan tata cara yang mereka patuhi. Ya. Bagaimana sih, Pak, kalau kita menghadapi setiap penagihan yang melalui WA, SMS, melalui handphone, melalui email, bahkan medsos yang amat sangat menyakitkan, amat sangat mempermalukan, disebar-sebar datanya, dikasih tahu kontak-kontak kita, abaikan.
cuekin. Jangan terlalu Anda forsir pikiran kalian, ketakutan kalian. Ingat ya, ini semua bisa kita siasati. Semua penagihan yang berbau dengan ancaman, intimidasi, teror, abaikan, cuekin, nggak usah Anda pikirkan. Mereka hanya merusak mental kalian. Mereka memang sengaja untuk mematahkan mental kalian. Kita balik keadaan. Kita patahkan mental mereka dengan cara tidak usah dibalas, langsung diblokir report setiap pesan-pesan yang sekiranya mengganggu pikiran kalian, yang menyakiti kalian, yang membuat kalian down mentalnya, yang membuat kalian takut. Hapus, blokir report. Nggak usah takut. Ya, tidak ada sanksi hukum kalau kalian melakukan blokir report ataupun mengabaikan pesan-pesan yang masuk ke WA Anda. Ya, jadi jangan pernah mau ditakuti oleh mereka. Kita buat mental mereka hancur dengan cara tidak usah Anda hiraukan, blokir report, Anda langsung blokir report. Sekali lagi, blokir report. Itu cara yang terbaik untuk membuat mereka patah mentalnya. Nah, kita balikan keadaan, jadi nggak usah takut. Janganlah kalian merasa terintimidasi terus-menerus. Ingat, kasihani diri kalian sendiri. Ya, nah lalu Pak, kita sudah bisa menaklukkan yang masuk pesan-pesan melalui WA, melalui SMS, telepon, dan sebagainya. Kita sudah bisa taklukkan ya. Nah ini bagaimana Pak? Yang melalui Instagram, Facebook. Nah ini mudah. Anda mulailah lakukan privat. Privat semua akun medsos kalian. Kunci. Jadi hanya teman-teman kalian saja yang tahu. Ya, hanya teman-teman kalian saja yang bisa melihat aktivitas Anda bermedsos. Pak, kalau misalnya mereka mempermalukan, sampai keluar kontak, sampai keluar dan masuk di Facebook ya di wilayah kita, seperti misalnya Cianjur Kota Info, Bandung Info, dan sebagainya. Mudah teman-teman ya. Anda pastikan buat status WA, ya, buat status di medsos bahwa data Anda sedang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disebarluaskan ke berbagai sosial media dan nomor-nomor handphone. Anda buat status seperti itu. Dan permohonan maaf juga dalam status tersebut ya, sampaikan. Apabila Bapak Ibu menerima pesan-pesan atas nama saya, mohon diabaikan dan dibantu untuk diblokir report. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya terkait masalah ini, dan saya pribadi akan melaporkan ke pihak yang berwenang atau yang berwajib atas penyebaran data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Lakukan seperti itu. 30 hari berturut-turut, 1 bulan, nggak apa-apa, lakukan. Jangan takut. Itu adalah upaya untuk meminimalisir agar teman-teman Anda tidak takut, tidak kaget, tidak shock. Setidaknya sudah ada jawaban dari kalian dengan melihat status tersebut ya. Itu kawan-kawan caranya, dan amat sangat mudah. Nah, bagaimana kalau mereka datang ke rumah kita? Lebih mudah. Karena mereka yang datang ke rumah kita tentulah tidak akan mungkin searogan seperti yang pernah dan sering kita terima lewat pesan-pesan WA, SMS, dan sejenisnya. Mereka yang datang ke rumah tentunya adalah aplikasi legal. Tidak mungkin aplikasi ilegal memiliki penagih lapangan. Aplikasi ilegal itu perusahaannya sudah jelas tidak terdaftar dan berizin OJK. Tidak mungkin ada petugas penagihan yang diutus untuk menagih ke rumah. Orang mereka aja perusahaannya dikejar-kejar oleh Satgas Waspada Investasi, dikejar-kejar oleh kepolisian, dikejar-kejar oleh Kominfo ya, dan dikejar oleh OJK tentunya dengan SWI Satgas Waspada Investasi tersebut. Jadi amat sangat tidak mungkin kalau mereka datang hadir ke rumah Anda. Itu kunciannya. Kalau mereka yang datang ke rumah Anda itu pasti aplikasi legal. Mudah sekali cara menghadapi pinjaman online legal yang mendatangkan DC lapangan atau field collection-nya. Pertama, Anda periksa, cek kelengkapannya. Anda cukup tenang. Bapak siapa? Dari mana? Oh, kami dari aplikasi pinjol ini. Nah, mohon untuk Bapak perlihatkan ID card. Saya mau lihat ID card Bapak. Setelah diperlihatkan, Anda minta juga, tolong Pak, perlihatkan KTP-nya. Saya mau lihat nama Bapak di ID card apakah sama dengan nama di KTP. Nah, setelah itu Anda minta surat tugas. Yang mana itu surat tugas itu ada kopnya ya.
kop suratnya. Di sana tertera penerima tugas dan pemberi tugas. Di sana juga tertera nama nasabah, berarti nama Anda yang menunggak. Alamatnya jelas, nomor HP jelas, dan besaran nilai rupiah yang tertunggak jelas. Ada stempel basah, ada tanda tangan basah. Itu namanya surat tugas. Lalu Anda minta sertifikasi profesi penagihan. Dan itu harus serta wajib mereka tunjukkan. Mereka yang menagih ke rumah Anda harus memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Itu yang ketiga ya. Nah, kalau mereka dari pihak ketiga, maka mereka ada satu lagi tambahan dokumen yang harus Anda minta, yaitu Anda minta mereka memperlihatkan surat kuasa penagihan dari pinjolnya kepada pihak ketiga di mana mereka bekerja. Paham? Nah, jadi apa yang harus kalian takutkan? Tidak ada. Tidak ada yang harus kalian cemaskan, tidak ada yang harus kalian takutkan. Semuanya mudah. Dan bisa Anda praktekkan apa yang Abah sajikan dan apa yang Abah sampaikan kali ini. Semoga ini semua menjawab ketakutan-ketakutan yang sering Anda alami. Teror, ancaman, semua itu adalah resiko. Teror, ancaman, semua itu adalah sesuatu hal yang harus kalian sikapi positif. Jangan kalian terus-menerus meratapi dengan pandangan negatif ya. Positifnya kenapa? Kita bisa banyak belajar untuk mengatasi situasi, kita bisa banyak belajar untuk menjinakkan keadaan. Insya Allah, setelah kalian berusaha terus untuk belajar hari demi hari dari setiap ancaman dan teror, Anda secara otomatis sudah menuju penguatan mental secara mandiri. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada, kalian yang ingin lebih lagi belajar banyak terkait masalah mengatasi situasi menunggak gagal bayar, mencari solusi-solusi atas gagal bayar pinjaman online yang Anda hadapi, Anda boleh bergabung di grup WA yang Abah buat, yang Abah asuh. Ya, grup WA Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, PMP, silahkan. Anda yang mau join, ada yang di bawah ini nih, yang merah-merah, Anda hubungi. Anda hubungi, itu adalah nomor adminnya, chat via WA. Nah, Anda sampaikan bahwa saya mau masuk grup. Ada grup reguler, ada grup VIP. Boleh Anda pilih salah satunya. Atau Anda langsung masuk VIP, silahkan. Ada syarat dan ketentuannya karena ini grup berbayar. Ya, Anda nanti yang di VIP ini kelebihannya bisa ikut komunikasi sharing online ya melalui aplikasi Zoom setiap malam Sabtu. Keren nggak? Langsung bersama Abah yang ngasuh, Abah yang kasih jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sesi sharing online dan konsultasi online tersebut. Keren nggak? Dan kelebihannya yang di VIP, Anda bisa telepon-teleponan dengan Abah. Bisa WA-WA dengan Abah. Bisa juga ketemu tatap muka dengan Abah. Silakan kita jadwalkan. Yang penting jadwalnya sinkron antara Anda dan Abah. Biar sama-sama kita ada waktu luang untuk bisa bicara, ketemu, dan konsultasi. Keren kan? Ya, dan kalian nanti yang sudah tergabung di grup WA nanti akan dikirimi ini oleh admin Abah. Stiker dilarang masuk. Ini stiker bisa dipasang di pagar rumah Anda, di gerbang rumah Anda, di pintu rumah Anda, atau di kaca rumah Anda. Ya, ini untuk mencegah desek pinjol masuk ke rumah Anda sembarangan. Mereka tidak boleh masuk ke rumah Anda ya tanpa izin dari kalian. Setelah melihat ini, mereka harus minta izin ke kalian untuk masuk ke rumah Anda, ke pekarangan rumah Anda, ke area rumah di mana Anda tinggal. Kalau mereka tetap menerus masuk tanpa izin dari kalian, maka mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Nah, itu sanksi pidananya ya. Nah, baik teman-teman semua, silakan sampai ketemu dan sampai jumpa di grup WA dan bisa telepon-telepon dengan Abah kalau Anda masuk di grup VIP ya. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih ya. Nah, sebelum Abah akhiri, Abah mohon feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat kalian, sebagai penguat dan penyemangat buat Abah juga membuat konten-konten yang lebih spektakuler lagi ya. Nah, sebelum Abah akhiri, Abah akan tutup dengan doa. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjerat ke dalam pinjaman online pinjol. Yang sudah menghabiskan keuangan hamba. Pinjol yang sudah membuat hamba tidak punya apa-apa, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin istiqomah. Hamba ingin hijrah untuk tidak lagi melakukan riba-riba lainnya. Ya Allah,
untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit fisiknya, ya Allah. Ampuni mereka. Mereka ingin sehat, angkat sakit penyakitnya, pulihkan dan sembuhkan. Untuk kawan-kawan kami, ya Allah, yang saat ini sedang sakit ekonominya, ya Allah, pulihkan. Dan kembalikan keadaan ekonominya menjadi ekonomi syariah tanpa riba. Ekonomi yang tanpa ada masalah-masalah akibat riba yang kami makan, ya Allah. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berusaha siang malam, kepanasan, kehujanan, berniaga, berjualan, bekerja, ya Allah. Jauhkan mereka dari musibah, dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, ya Allah. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini kebahagiaannya direnggut, masing-masing ingin berpisah, rumah tangga yang sedang bermasalah, ingin berpisah, ingin bercerai, ya Allah, satukan, utuhkan kembali rumah tangganya, menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintahnya. Abah izin pamit ya, teman-teman semua, dan jangan lupa untuk join dan gabung nih ya di grup WA PMP Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran yang Abah asuh, biar telepon-teleponan dengan Abah. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.